Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah kajian muslimah Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita di sore yang mulia hari ini Allah masih memberikan kesempatan, kemudahan kepada kita semua sehingga dimudahkan langkah kaki kita menuju majelis ilmu. Saya tidak pernah bosan menyampaikan bahwa hadirnya di majelis ilmu itu salah satu tanda kita mengkapling surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man salaka tariqah yatlibu fi ilman salakallahu min tariqil jannah. Siapa yang dari rumah niatnya untuk bermajelis ilmu, itu akan dicatatkan pahala selama dia perjalanan sampai dia nanti kembali ke rumahnya. Dan yang kedua, dengan hadirnya di majelis ilmu itu tidak ada ruginya. Karena orang yang niat memang untuk datang ke majelis ilmu, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, itu duduknya dia di majelis ilmu sampai dia nanti mengakhiri bermajelis itu didoakan oleh para malaikat. Jadi tidak ada ruginya para jamaah sekalian. Saya pun duduk di depan ini bukan berarti saya lebih pandai, lebih pintar dari panjenengan semua, tapi kita bersama-sama menjalankan firman Allah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bahwa saling mengingatkan dalam kebaikan itu adalah hal yang bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Yang kedua para jamaah sekalian, jangan lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, keluarganya. Wabil khusus mudah-mudahan kita yang hadir sore hari ini istiqomah mengikuti beliau. Bismillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini saya menyampaikan sebuah tema. Tema ini mungkin cukup menarik untuk kita kaji, cukup menarik untuk kita bahas. Saya tidak pernah jauh-jauh dari namanya bab tazkiyatun nufus. Tema yang saya kaji malam atau sore hari ini adalah kezaliman itu adalah sebab kebangkrutan pada hari kiamat, kan itu. Saya mukadimai, saya awali dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kezaliman. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam salah satu hadisnya, dan ini hadis qudsi para jamaah sekalian. Hadis qudsi itu maknanya hadis ini dari Allah Subhanahu wa taala, tapi bahasanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Bahwa sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman di tengah-tengah kalian. Tapi sebelum Allah mengharamkan kezaliman di tengah-tengah kalian, Allah mengharamkan ini haramtu dzulma ala nafsi. Allah mengharamkan kezaliman terhadap dirinya sendiri, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Setelah Allah mengatakan kezaliman itu haram untuk aku,
dan aku juga mengharapkan kezaliman itu di tengah-tengah kalian. Maknanya sesama umat manusia itu haram hukumnya untuk berbuat zalim. Kita masih belum merincikan kezaliman seperti apa para jamaah sekalian. Intinya segala macam bentuk kezaliman itu yang ada di tengah-tengah kita haram hukumnya. Tentu kalau kita bicara zalim itu tidak ada zalim dalam kebaikan. Semua makna kezaliman atau zalim, zulma itu artinya adalah keburukan. Ya. Wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Maka janganlah kamu saling menzalimi. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 2577. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita fahami gitu ya, bahwa ternyata Allah mengharamkan ini kezaliman dalam bentuk apapun. Pertama jelas pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa sih bentuk zalimnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang kedua, ternyata Allah juga mengharamkan kezaliman di tengah-tengah kita. Kezaliman seperti apa para jamaah sekalian? Ternyata jawabannya ada dalam hadis Nabi yang lain. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Monggo ini bisa dicatat dan ini nanti akan menjadi poin pembahasan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adzulmu tsalatsa." Jadi kezaliman itu ternyata bentuknya ada 3 para jamaah sekalian. Kezaliman itu bentuknya ada 3. Ada 3 model, ada 3 macam. Itu ya. Yang pertama, fadzulmu la yakfiruhullah. Kezaliman yang pertama atau kezaliman yang model pertama ini adalah kezaliman yang mutlak sama Allah Subhanahu wa taala tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadzulmu la yakfiruhullah. Jadi kezaliman yang pertama ini kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kalau kita bicara kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama adalah jelas masalah kesyirikan, ya. Nanti kita akan kaji para jamaah sekalian. Kemudian kezaliman yang kedua adalah wadzulmu yakfiruhullah. Kalau tadi kezaliman yang pertama itu ada kata la di situ, artinya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di kezaliman yang kedua ini Allah menghilangkan atau Rasulullah SAW menghilangkan kata huruf la. Jadi kezaliman yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini model yang kedua. Kemudian kezaliman yang ketiga adalah wadzulmu la yatrukuhullah. Yaitu kezaliman yang sama Allah memang sengaja dibiarkan para jamaah sekalian. Nanti sajalah pembalasannya. Itu dibiarkan dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Ada apa ini kok kezaliman dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala? Kok Allah membiarkan kezaliman terjadi di tengah-tengah kita kan gitu ya. Insyaallah nanti akan kita kaji para jamaah sekalian. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita kaji satu persatu. Yang pertama yaitu kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? Fadzulmu la yakfiruhullah. Kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara zalim sama Allah para jamaah sekalian, tentu Pak, ini kezaliman yang paling berat. Sampai Allah mengabadikan dalam Al-Qur'an. Itu di dalam surat Luqman di ayat yang ke-15. Di ayat yang ke-13, surat ke-31 ayat yang ke-13. Ini kezaliman yang paling besar, kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyangkut kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Janganlah kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun adzim. Karena sesungguhnya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman yang paling besar yang ada di muka bumi ini. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa, Bu? Kalau zalim yang pertama ini itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini menyangkut hak
prerogatifnya Allah. Kita sebanyak 17 kali secara umum dalam satu hari itu mengulang-ulang dalam ibadah sholat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bahwa kita sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad hamba juga benar utusannya. Tapi yang jadi permasalahan adalah di tengah kita banyak orang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, saya mohon maaf ini saya harus bicara. Saat ini banyak terjadi kan ya, kembali viral di mana-mana. Apa Bu? Umat ini dikembalikan untuk percaya pada dukun. Ya, kan lagi viral Bu ya. Dukun. Bahkan terakhir saya melihat dapat kabar berita, astagfirullahaladzim, ada dukun itu dia bisa menghidupkan orang mati. Sudah tembus Sidratul Muntaha. Bisa menghapus catatan di Lauhul Mahfuz. Itu ada. Ini penyesatan umat para jamaah sekalian. Ya. Orang kalau datang ke dukun Bu, percaya pada dukun, itu sama dengan dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan ini dampaknya banyak sekali. Yang pertama, mohon maaf ya, ada dua hadis Nabi SAW yang ini mengancam kepada kita semua bahwa kita kalau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berbuat kesyirikan, percaya kepada dukun, kata Nabi SAW, man ata arafan lam tuqballahu sholataina arba'ina yauma lailah. Siapa yang datang ke dukun, baru datang loh ya, belum juga percaya, baru datang saja, maka dia sholatnya akan tidak diterima sebanyak 40 kali atau 40 hari. 40 ini ada dua pendekatan. Yang pertama kata para ulama 40 hari ke belakang. Jadi sholat kita 40 hari ke belakang itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala, tapi pahalanya habita ta'maluhum, hilang semua. Gitu ya. Ada juga yang mengatakan ya 40 hari ini 40 hari ke depan. Dia sholat gitu. Tetap dia menjalankan kewajiban sholat gitu, tapi tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, enggak dapat apa-apa para jamaah sekalian. Ini baru datang tuh ya, baru datang ini. Kemudian hadis yang kedua, man ata arafan au kahina fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kalau tadi cuma datang, sekarang datang plus percaya apa yang disampaikan sama para tukang ramal, para dukun tadi itu, maka kita dianggap kufur, keluar dari Islam, batal syahadat kita terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak main-main para jamaah sekalian. Ini masalah akidah memang Bu ya. Mohon maaf, ada orang Bu, subhanallah, dia menganggap Ustaz ini bukan dukun, ini orang pintar, dia bilang itu. Apapun bahasanya, jangan dikemas. Sesuatu yang bisa melihat hal yang gaib, mohon maaf, percaya pada hal yang gaib itu termasuk keimanan. Tapi kalau bisa melihat yang gaib, ini penyakit. Ini garis bawahi para jamaah sekalian. Jadi kita boleh mengimani yang gaib, dan itu perintah memang. Iman pada hal yang gaib itu iman gitu ya. Tapi kalau kemudian kita percaya ada orang bisa menerawang masa depan, melihat masa depan, ini adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ini dia bisa menerawang ini, menerawang masa depan. Ini contoh di sana hujan, ternyata benar-benar jadi hujan gitu. Ya, ini pawang hujan dia bilang itu. Ternyata ada juga hadisnya Bu. Ketika Aisyah radhiyallahu anha menanyakan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini kalau engkau mengatakan dukun itu pembohong, tidak benar. Kenapa ada orang-orang mengatakan contoh di sana hujan, ternyata benar-benar jadi hujan kan gitu?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqalu na'am, innahum yuhaditsuna ahyana bi syai' fayakunu haqqan, faqala tilkal kalimatu minal haqq yakhtifu al-jinnu fayuqiru fi udhni wali. Ya Aisyah, betul. Kalau engkau menanyakan dan berkata ada orang-orang yang menerawang di sana hujan, benar-benar terjadi hujan gitu ya, itu memang benar adanya. Tapi mohon maaf, kata Rasulullah, itu adalah berita dari langit yang dicuri pendengarannya oleh para jin. Dari 100 berita yang dibawa, 99-nya dusta, hanya 1% yang benar, dan itu yang disampaikan kepada siapa? Para dukun tadi, para jamaah sekalian. Dan dibumbui dengan 100 kedustaan. Jadi memang ada Bu, orang-orang memang bisa melihat semacam itu ada, tapi dia
kolaborasinya dengan para jin. Nah, ini menjadi penyakit para jamaah sekalian di tengah-tengah kita. Awas, ini kezaliman yang paling besar, Bu, ya. Nah, kembali lagi para jamaah sekalian, kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jelas jadi termasuk kesyirikan. Lebih rinci lagi, Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Bayyinah. Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finnari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya ahlil kitab, Yahuda wan Nasara, wal musyrikin dan orang-orang musyrik, di mana mereka nanti finnari jahannam khalidina fiha. Mereka nanti berada di satu tempat namanya neraka jahanam, neraka yang paling tinggi. Khalidina fiha, dan mereka akan kekal di dalamnya. Ulaika hum syahrul bariyah, dan mereka itu seburuk-buruknya makhluk, seburuk-buruknya tempat, yaitu para jamaah sekalian. Jadi mohon maaf, kalau kita, Bu, bangga dengan kesyirikan yang kita lakukan, bangga dengan kezaliman-kezaliman, berbuat sekutu pada Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, kita mati, Bu, tidak sempat taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Finnari jahannam khalidina fiha. Ustaz ngarang-ngarang. Enggak. Allah sendiri juga mengatakan dalam ayat yang lain, innallaha ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dalam surat An-Nisa ayat 48 itu. Allah tidak akan mengampuni dosa yang namanya kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah menghendaki siapapun orang-orang yang bermaksiat, berbuat dosa selain mempersekutukan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini, Bu, makanya nasihat Luqman itu tegas sekali. Ya bunayya, wahai anakku, jangan kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini agak ngeri-ngeri sudah banyak contoh dari kita, ya. Siapa, Bu? Fir'aun. Fir'aun itu kurang apa, Bu? Ya. Kaya, setengah dunia dia kuasai, tampan pula. Terus apa? Ngaku Tuhan. Yang kelima, dari keempat poin ini, yang kelima ini lebih parah, percaya terhadap semua ini. Didakwakan oleh Nabi Musa, berimanlah pada saya, ya, ayo bersama-sama kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Musa? Enggak, saya enggak mau gitu. Kamu tuh siapa, kata Firaun kan gitu. Tapi apa yang terjadi para jamaah sekalian di akhir hidupnya, ketika mau dicabut nyawanya, Firaun itu mau dicabut nyawanya, dalam riwayat itu dikatakan Jibril itu juga males melihat wajahnya. Baru menyesal di akhir hidupnya. Amantu billah, saya beriman pada Tuhan yang Musa dan Harun. Rabbi Musa wa Harun, kata Jibril, males, sudah terlambat. Jadi mohon maaf, hati-hati. Ini bab paling penting dalam bab tauhid pada Allah Subhanahu wa taala, nggih. Jangan sampai kita berbuat kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bu, yaitu fadzulmu wa dzulmu yakfiruhullah, kezaliman yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun, Bu, kezaliman yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kezaliman terhadap dirinya sendiri, Bu. Ya, kalau tadi itu kan kezaliman yang enggak diampuni sama Allah itu, bagaimana kita seorang hamba ini berbuat zalim sama Allah Subhanahu wa taala, Bu, ya. Tapi menyangkut apa? Kesyirikan. Tapi kalau kezaliman yang akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala itu kezaliman yang nyangkut dengan dirinya sendiri. Mohon maaf, apa itu? Contoh, Bu, panjenengan meninggalkan sholat, nggih, ndak puasa Ramadan, ya, waktunya zakat ndak mau zakat, itu untuk diri panjenengan sendiri. Maka kalau kita kemudian sadar taubat, maka insya Allah akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kan Nabi SAW mengatakan apa? Kullu, semua tanpa terkecuali. Bahasa Nabi sudah mengingatkan kullu, semua. Kullu bani Adam khata'u wa khairu khata'ina tawwabun. Bahwa setiap anak cucu manusia ini, tidak tahu kita keturunan keberapa ini, pasti pernah berbuat salah. Ini sudah dilegitimasi secara khusus sama Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Bahwa umat Muhammad ini, atau khususnya umat manusia ini, mustahil tidak pernah berbuat salah. Tapi sebaik-baik orang berbuat salah, kata Nabi SAW, wa khairu khata'ina tawwabun. Panjenengan meninggalkan sholat, Bu, ya, bertahun-tahun gitu, ya. Nanti ada yang tanya ini, Bu, ya. Bagaimana Ustaz, saya meninggalkan sholat bertahun-tahun, perlu dikodok? Sudah tidak usah dikodok. Taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang mengkodok taubat itu. Walaupun ada ulama mengatakan, ya, kalau 5 tahun dikodok. Ya, masalahnya mau dikodok terus mau sampai kapan, para jamaah sekalian? Yang rajih umumnya tidak ada mengkodok sholat. Ya, tidak ada mengkodok sholat, tidak ada mengganti sholat yang sudah kita tinggalkan. Semua sholat yang sudah kita tinggalkan, tawakal sama Allah Subhanahu wa taala, kita taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting, para jamaah sekalian, ya. Zakat, kemudian kita mau zakat, Bu, ya. Kemudian sadar, oh sekarang ternyata zakat itu wajib, ya. Saya punya kemampuan nih. Zakat, para jamaah sekalian. Nah, ini
dosa-dosa semacam ini untuk diri kita sendiri Pak jamaah sekalian, ini insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cara apa? Taubatan nasuha. Ya. Saya kan sering baca ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, kan gitu ya. Ini perintah dalam agama kita. Nah, sekarang kita masuk poin yang inti nih para jamaah sekalian. Ini yang akan jadi fokus pembahasan kita. Kenapa sih kezaliman itu kok bisa menjadi sumber kebangkrutan kita di hari kiamat, kan gitu ya. Di poin yang ketiga nih para jamaah sekalian, apa kata Nabi Muhammad SAW? Wa dzulmu la yatrukuhullah. Kezaliman yang dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Loh, Ustaz kok dibiarkan ini? Inilah berarti akan menjadi beban di kemudian hari. Ya itulah yang akan kita kaji para jamaah sekalian. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengingatkan dalam hadis yang lain. Hadis ini simpel, sederhana, mudah dihafal. Jadi bisa dijadi tameng untuk kita kalau kita mau berbuat kezaliman itu sama orang lain. Ya, menyangkut hak orang lain itu, Bu. Itu bisa diingat hadis ini supaya menjadi pagar untuk diri kita. Karena kezaliman yang ketiga ini, Bu, kezaliman yang dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala ini kezaliman kalau menyangkut dengan hablum minanas, hubungan kita dengan manusia, dengan tetangga kita, ya, dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita, ya. Ini dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala, menyangkut haknya, menyangkut kehormatannya. Itu memang sengaja dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan diselesaikan kapan, Bu? Ada dua. Bisa diselesaikan di dunia sama Allah, bisa juga nanti diselesaikan di akhirat. Yang paling berat itu kalau diselesaikan di akhirat. Tidak ada lagi pengacara di situ, tidak ada lagi hakimnya langsung Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada lagi pembela kebenaran kecuali apa, Bu? Kecuali amal-amal soleh kita. Taubatnya kita. Maafnya kita yang kita maafkan kepada orang lain. Permohonan maaf kita kepada orang lain, itulah yang bisa menjadi pengacara kita nanti di hari kiamat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo kita telah hadis Nabi ini. Nabi mengingatkan. Kalau Nabi mengingatkan kezaliman ini akan dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala, berarti ada sesuatu yang menanti ini, kan gitu. Maka Nabi mengingatkan, tadi saya bahasakan, monggo hadis ini dijadikan renungan gitu ya, untuk kita senantiasa waspada kalau mau berbuat zalim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian terhadap kezaliman. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman ini akan datang nanti Ibu pada hari kiamat berupa kegelapan. Gelap, Bu. Kalau gelap itu, Bu, kita tidak ada cahaya senter, nabrak kita, Bu. Gelap, segelap, Bu, ya, gelap. Baju putih sekalipun, saya lagi tidak pakai baju putih, Bu, itu tidak akan tampak pada jamaah sekalian. Maknanya apa? Kita tidak akan tahu siapa yang bisa menolong kita pada jamaah sekalian. Nah, sampai Nabi membahasakan kezaliman itu nanti hari kiamat akan datang berupa kegelapan. Maknanya apa? Tidak ada yang bisa menolong kecuali diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini monggo, Bu, ini dijadikan renungan untuk kita semua. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo. Sekarang kita masuk dalam poin bahasan kita, Bu. Agar kita jangan sampai menjadi manusia yang bangkrut pada hari kiamat. Ada hadis, Bu, cukup panjang. Dan ini menjadi poin penting ya dalam pembahasan kita ini gitu ya. Karena ini jelas, Bu, ini menyangkut hubungan kita dengan hablum minanas, dengan hubungan kita dengan manusia. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, Bu, di nomor 4678. Sahih hadis ini, Bu. Sahih. Mungkin sebagian dari panjenengan sudah ada yang mendengar, ya. Tapi kita ulang, Bu, dengan berbagai macam pendekatan nanti. Hadis ini dari sahabat yang mulia, namanya Abu Hurairah. Tahu, Bu, Abu Hurairah? Pernah ketemu? Belum, ya? Saya juga belum pernah ketemu. Apa kata beliau? Kata Nabi SAW, beliau tiba-tiba bertanya pada seorang sahabatnya gitu. Atadru ma'al muflis. Tahu nggak sih siapa orang yang bangkrut itu? Ini Nabi tanya ini pada sahabatnya gitu ya. Atadru ma'al muflis. Siapa sih orang yang bangkrut itu? Kan itu. Kemudian para sahabat menjawab, qalu al-muflis. Kata para sahabatnya, fina ma'ala dirhama lahu wala mata. Ya tentu ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu
nanti adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya harta. Secara logika ya betul juga, orang bangkrut Bu, tidak punya harta, tidak punya dirham, kan gitu ya. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah, yaitu orang yang bangkrut dari umatku nanti pada hari kiamat, dia bis sholati, membawa sholatnya, wasyami, membawa puasanya, wazakati, kemudian membawa zakatnya, ya. Dia bawa ini semua, para jamaah sekalian, bawa ini semua ibadah-ibadah amal solehnya. Wa qad syatama hadza wa qad dzafa hadza. Tetapi dia mencaci, mencela orang lain dan juga menuduh orang ini. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kalian menganggap tadi orang yang bangkrut itu, orang yang pailit itu, orang yang tidak punya dirham, tidak punya harta, ya di satu sisi benar gitu. Tapi bukan itu. Nanti pada hari kiamat itu tidak berguna lagi itu hartamu, status sosial, pangkat segala macam sudah tidak punya pengaruh nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Justru orang yang bangkrut itu nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bawa sholatnya, ya, sholat malamnya, sholat tarawihnya, sholat 5 waktunya, sholat apalagi sholat sunnahnya, kemudian bawa puasa Ramadannya, bawa puasa sunnahnya, puasa Daudnya, semua dibawa, termasuk zakat fitrinya, zakat malnya, semua dibawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia punya satu permasalahan, permasalahannya dia itu suka caci orang, suka menghina orang lain, suka mendolimi orang lain. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fayu'ta hadza min hasanati wa hadza. Maka orang ini akan diberikan sebagian kebaikan-kebaikannya. Maksudnya terhadap orang yang didolimi tadi, itu akan diberikan kebaikan-kebaikan apa yang kita punya, para jamaah sekalian. Maksudnya kita sebagai orang mendolimi, habis harta kita. Bukan harta dirham lagi, bukan harta uang lagi, tapi harta amal soleh kita. Itu kita bawa nanti kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Tapi kita punya masalah di masa lalu apa? Dolimi orang lain, fitnah orang lain, caci maki orang lain, ghibah orang lain. Habita tak malu, gugur semua amal kita, para jamaah sekalian. Fa in niyat hasanatu qabla an yudha'ama alaihi akhidha min khayatahum khatayahum faturiyat alaihi thumma turiha finnar. Jika kebaikan-kebaikan telah habis sebelum diselesaikan kewajiban dan kesalahan-kesalahan mereka diambil, ditimpakan kepada orang ini, kemudian dia dilemparkan dalam api neraka. Jadi Bu, nanti hari kiamat itu akan dipertemukan kita itu dengan orang yang kita dolimi. Orang yang kita dolimi tadi, para jamaah sekalian, itu ya, kebaikan-kebaikan kita tadi itu akan diberikan kepada orang yang kita dolimi. Kalau ternyata kebaikan, seluruh amal kebaikan kita ini sudah habis diberikan pada orang itu, ternyata juga belum selesai nih, permasalahan ini belum selesai. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kesalahan-kesalahan yang dipunya orang yang kita dolimi itu kebalikannya akan ditimbakan kepada kita, para jamaah sekalian. Bangkrut enggak Bu kira-kira hari kiamat? Waduh, sholat 5 waktu enggak pernah putus, infak sedekah enggak pernah putus, terus apa lagi, para jamaah sekalian? Zakat enggak pernah putus, puasa enggak pernah putus, ya. Bangga dengan amal soleh kita di dunia, ya. Wah, ini saya bawa ini nanti ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata ada permasalahan yang belum kita selesaikan manakala kita hidup di dunia ini. Ya diselesaikan di akhirat, para jamaah sekalian. Konek ya dengan tadi hadis Nabi, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Kedzaliman itu berupa kegelapan dari kiamat. Ya ini yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita Bu, bangga puas dengan amal diri kita, merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, awas. Itu bukan ciri karakter seorang mukmin, para jamaah sekalian. Allah mengatakan apa dalam surat Ali Imran ayat yang 185? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ini Bu, garis bawahi. Nanti pada hari kiamat saja Allah akan sempurnakan tentang amal soleh kita. Ini loh, kamu yang merasa amal solehmu lebih baik dari fulan, dari fulana,
sekarang akan kutunjukkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini loh amal-amal solehmu yang sesungguhnya. Manakala sekarang amal solehmu sudah aku ambil, kuberikan pada orang engkau dolimi, masihkah kita bisa berbangga dengan amal soleh kita, para jamaah sekalian? Inilah para jamaah sekalian yang termasuk dalam kategori orang yang bangkrut pada hari kiamat. Sampai pun dalam bab Riyadhus Shalihin itu ya. Cuman kita sudah melewati Bu di sini. Mungkin waktu masih sebelum saya ya. Itu di bab awal itu Bu, masalah kedzaliman itu. Allah itu nanti akan kumpulkan 2 ekor domba. Yang satu bertanduk, yang satu tidak, para jamaah sekalian. Untuk apa? Untuk menyelesaikan haknya nanti pada hari kiamat. Percaya para jamaah sekalian, tidak ada yang terlewat sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan. Mungkin Bu kita sekarang bisa selamat dari permasalahan dunia, pengadilan dunia, Bu ya. Tapi nanti ada pengadilan akhirat. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti ini kunci sama Allah Subhanahu wa taala. Nih bicara tangan, kaki, ya. Mata ini semua fisik semua kan berbicara Bapak Ibu sekalian. Makanya saya berapa kali kemarin sempat sidang pengadilan agama, ada permasalahan itu. Ya saya sudah tahu bahwa ini akan kalah gitu ya. Karena memang tidak kuat, bukan tidak kuat ya, kalau hakim itu dalam permasalahan-permasalahan seperti itu tidak akan memenangkan gitu. Tapi setidaknya saya memberikan pelajaran gitu. Ya saya bilang tidak masalah gitu. Yang penting kewajiban saya di depan Allah Subhanahu wa taala sudah selesai gitu. Tinggal nanti kita selesaikan di depan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu saya bilang pengadilan di dunia itu banyak Bu. Apalagi di Indonesia ini. Ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ya, pengadilan agama Bu ya. Ada PT-UN, pengadilan tata usaha negara, banyak sekali. Tapi keadilan yang susah. Makanya saya tidak mau jadi hakim itu, Bu, karena berat. Tanggung jawabnya itu, hakim itu kode itu, Bu, wakil Tuhan, wakilnya Allah di dunia ini. Sampai Allah mengatakan wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kalian campur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan juga jangan kalian tutupi kalau kalian tahu kebenaran itu. Berat, Bu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo Bu ini jadikan pelajaran libur untuk kita bahwa kita belum selesai Bu dalam kehidupan ini. Kehidupan dunia nanti kita akan selesai gitu. Tapi dari semua apa yang kita kerjakan, yang kita bawa itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan panjenengan hafal semua ayatnya. Tsumma latus'aluna yaumaidin 'anin na'im. Ini semua akan ditanya pada jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk dalam poin ini, Bu. Ini tentang orang yang bangkrut di sini, Bu ya. Ini ada 3 model sebetulnya di sini, Bu ya. Mudah-mudahan cukup waktunya. Yang pertama para jamaah sekalian, tadi apa Bu kezaliman yang terjadi? Dia mencaci dan memfitnah para jamaah sekalian. Kan gitu hadisnya, Bu ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam salah satu hadisnya, al-muslimu man salima muslimu milisani wa yahdi. Seorang mukmin itu, Bu, yang selamat itu hanya ada pada 2 tempat sebetulnya, dari lisan, wayahdi, dan juga tangannya. Nah, kenapa para jamaah sekalian di sini Nabi lebih dulu menyebutkan kata lisan? Karena banyak, Bu, orang itu, saya kan sering gue nyampaikan ini ya, tergelincir dalam kezaliman itu paling utama, paling cepat itu karena lisan para jamaah sekalian. Padahal Allah berikan lisan ini, Bu, itu untuk kita banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berbicara yang baik gitu. Tapi apa yang terjadi dalam hadis ini? Orang yang bangkrut itu salah satunya sebabnya karena lisan. Mendolimi orang lain itu karena lisan. Apa? Memfitnah. Saya sampaikan satu hadis, Bu ya, dan ini agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah, Abu Daud. Sahih hadisnya. Nanti bisa dicek dalam kitab Jami' Shaghir yang tulis oleh Syekh Albani di juz yang kelima. Ini ancaman bagi orang suka fitnah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qala fi mu'minin ma laisa fihi askanallahu radghatal ghabal. Siapa yang mengatakan sesuatu
tentang saudara muslimnya yang itu tidak ada pada diri seorang muslim saudaranya tadi, hatta ratfatal qabal, maka Allah nanti akan berikan cairan perasan penduduk neraka berupa nanah yang panas. Sampai kapan para jamaah sekalian? Hatta mimaqala, sampai dia sadar ternyata dia fitnah, dia mohon maaf, minta ampun sama Allah sama orang dia fitnah, maka itu akan diakhiri siksa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Awas. Enak Bu, memang saya nanti belum masuk dalam bab tazkiyatun nufus lebih dalam Bu ya. Karena itu nyangkut masalah hati nanti. Sejauh mana orang itu berbicara baik atau tidak, itu tergantung barometernya hati Bu. Saya tadi pagi sempat sampaikan Bu ya, hati ini tempatnya berbagai macam penyakit, racun, sampah. Jadi orang itu baik buruknya perkataan seseorang itu tergantung lisannya para jamaah sekalian. Ala innal fil jasadi mudghah. Dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Idza sholahat, sholahat jasadu kullu. Kalau segumpal darah ini baik, sholat jasadu kullu, maka seluruhnya akan jadi baik. Jadi lisan ini juga pasti akan bicara yang baik para jamaah sekalian. Mustahil orang hatinya baik, tapi pembicaranya buruk. Itu hampir tidak mungkin. Tapi na'udzubillah kebalikannya, wa idza fasadat jasadu kullu. Kalau segumpal darah ini buruk, ya seluruhnya akan jadi buruk para jamaah sekalian. Ala wa ya qalb. Segumpal darah ini kata Nabi namanya hati. Jadi orang baik buruknya itu para jamaah sekalian, perilakunya, pembicaranya, perhatikan. Berarti ada sesuatu yang tidak beres dari hatinya. Maka Nabi mengatakan apa? Banyak kalian doa ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dini, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ya musyarifal qulub, syarif qulubana ala taatik, teguhkan hatiku untuk melakukan ketaatan kepadamu. Itu doa Nabi para jamaah sekalian. Karena Nabi tahu ini ada yang tidak beres nanti akan menimpa umatku. Makanya apa? Ya, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti kita berjumpa sama Allah, Bu. Itu tidak akan kita bawa lagi harta-harta kita itu. Istri, anak kita tidak ada pengaruhnya nanti. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali kita bawa hati kita ini dengan hati yang bersih. Qalbun salim para jamaah sekalian. Itu yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Leres ya sampai sini ya. Kita lanjutkan. Pertama Bu, sebab kezaliman ini yang menyebabkan kita bangkrut nanti hari kiamat itu karena fitnah. Fitnah memfitnah. Awas. Maka Nabi mengatakan seorang muslim yang selamat itu dari dua, dari lisan dan tangannya. Orang kalau sudah kena pukulan tangan Bu, luka bisa diobati. Tapi kalau karena lisan ini sulit sekali. Apalagi kalau difitnah. Waduh. Banyak kehormatan yang jadi rusak para jamaah sekalian. Maka ini makanan segar nanti di hari kiamat para jamaah sekalian. Makanya kalau mendengar Bu sesuatu yang tidak pasti tabayun, jangan ikut-ikutan. Penyakit ini, penyakit ikut-ikutan itu. Waduh, apalagi tadi hatinya mohon maaf busuk, nggak baik. Senang sekali itu orang didengki, hasadnya itu muncul semua pada jamaah sekalian. Jadi awas Bu, saya bukan menakut-nakuti, memang seperti itu. Makanya kalau ada fitnah ke saya tenang-tenang aja. Karena saya tahu saya punya Tuhan namanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti tidak akan ada celah untuk kita beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua akan jelas terang benderang para jamaah sekalian. Ya. Jadi makanya Bu, kalau ada fitnah itu diam. Itu memang Allah mendidik kita seperti itu. Itu kan kalau mau kita baca dalam surat Maryam itu Bu, yang Maryam difitnah, loh enggak punya suami kok bisa punya anak kan gitu. Tapi apa Maryam diam Bu? Memang itu cara Allah mendidik kita. Kalau ada fitnah diam, nanti Allah akan bersihkan itu semua. Tidak tahu 10-15 tahun lagi, tapi nanti Allah akan bersihkan. Allah punya cara para jamaah sekalian. Seperti itu hukum Allah. Ya. Falan ukal yoma insiya. Maryam kata, aku bernazar hari ini aku akan diam, puasa ngomong dari manusia. Karena kalau dia tahu saya difitnah, banyak omong, orang tidak akan percaya. Masanya banyak yang fitnah soalnya. Jadi makanya kita harus berhati-hati para jamaah sekalian. Saya percepat Bu. Yang kedua adalah memakan harta orang lain. Ini sebab kebangkrutan tadi Bu. Dalam hadisnya Bu ya. Ini awas. Mengambil hak orang lain Bu, itu berat. Makanya kenapa sama Allah dibiarkan gini Bu. Orang kalau taubat itu, kalau dia maksiat sama Allah, dia cukup taubat sama Allah Bu. Taubatan nasuha. Kemudian kedua tidak mengulanginya lagi. Ketiga berusaha mengingkari. Selesai. Tapi kalau dosanya sama manusia ditambah satu lagi.
Kita cari ridho orang yang kita dolimi, orang yang kita ambil hartanya tadi itu. Entah itu hartanya, entah kehormatannya. Makanya kalau dalam Islam itu ada hukum apa? Hukum kisos. Kalau kita membunuh saudara muslim kita, itu ada hukum kisos. Ya kita juga akan dibunuh balik para jamaah sekalian. Itu sah dalam syariat kita. Tapi tetap harus ada keputusan dari pemerintah, ulil amri kita. Dan ini awas, Bu. Mendolimi orang lain, teman kita, kerabat kita dalam perihal harta. Jangan pernah mencurangi saudara kita dalam masalah harta. Ini banyak sekali, Bu, terjadi. Saya mendengar, Bu, di sini juga banyak seperti itu. Ada. Di lingkungan kita ini banyak. Ya apa boleh buat, kita hanya bisa menasihati, diingatkan. Enggak mampu, enggak mau, enggak bisa, ya sudah, apa boleh buat kan gitu. Tapi setidaknya dakwah kita sudah tersampaikan pada jamaah sekalian. Padahal itu, Bu, nominalnya juga tidak banyak. Hartanya yang ditolimi itu juga tidak banyak. Kok ya sampai hati? Itu yang saya herankan pada jamaah sekalian. Ini banyak, Bu. Ya. Awas, ini salah satu sebab kebangkrutan kita nanti pada hari kiamat. Dalilnya apa? Ini, Bu, dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudluna biha illal hukma litakulu fariqan min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. Dalam ayat ini, Bu, Al-Baqarah 188 ini, Bu, ini memang ada kisahnya, Bu, ada sebab nuzulnya sebetulnya itu ya. Ada kisah-kisah juga, Bu, yang memang hadis-hadis sahih ini, Bu. Jadi permasalahan terjadi itu, Bu. Itu ada orang rela karena ingin memiliki harta orang lain, harta temannya, Bu. Dibawalah tuntutan itu ke pengadilan. Dia suap hakimnya, dia suap penuntut jaksanya. Maka turunlah ayat ini para jamaah sekalian. Ini ada dalam kisah semacam ini, ada persekian zaman Rasulullah SAW. Nah, maka jalan-jalan ini, Bu, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan cara yang batil. Jangan. Hanya karena untuk kepentingan jabatan tertentu, status sosial, kemudian apa, Bu? Fitnah saudaranya, menjatuhkan saudaranya, ngambil harta saudara dengan cara yang batil. Ini jalan-jalan yang tidak diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Bu, ini sudah rumus. Harta yang tidak berkah itu, Bu, sebanyak apapun habis juga. Harta sebanyak apapun, mohon maaf, akan nanti ujung-ujungnya tidak bisa menikmati, banyak sakitnya, banyak kontrol ke dokternya nanti. Perhatikan itu. Orang kalau harta yang tidak berkah itu seperti itu. Sakit inilah, sakit itulah, menaun-naun itu ya. Itu ada sesuatu nanti di situ, Bu Solih. Nah, monggo itu dijadikan evaluasi, Bu, dari kita ya. Ustadz ini ngarang bebas, enggak, ini fakta banyak, Bu. Mohon maaf, orang yang pelaku riba itu, memakan riba itu sudah terjadi, Bu, dan dalam Al-Quran dikatakan gitu ya, orang yang asik dengan makan riba itu, Bu, itu nanti dia tidak bisa berdiri sebagai, tidak bisa mati kecuali matinya seperti orang gila. Itu ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu para jemaah sekalian. Nanti bisa dilihat di YouTube saya itu. Ada kemarin saya beberapa waktu lalu ceramah diminta masalah hijrah. Di akhir-akhir saya ditanya jawab, tanya masalah riba. Waduh, panjang sekali. Hampir jam 7 saya sampai baru selesai dari jam 4 sore itu. Karena saking panjangnya para jemaah sekalian. Karena banyak orang ya meremehkan tentang masalah riba. Oh, Ustaz, bukan riba, bunga ini bahasanya itu. Harum, padahal bau juga, Bu. Baik. Selanjutnya, Bu, yang ketiga, kedoliman yang ketiga tadi, Bu, yang menyebabkan kita bangkrut adalah menganiaya dan membunuh para jamaah sekalian. Nah, ini agak ekstrim, Bu, ya. Ini jangan sampai karena nafsu sesaat, karena kecerobohan kita sesaat, kemudian kita menganiaya orang lain, memukul orang lain, menyakiti orang lain dengan fisik. Naudzubillah, Bu, sampai membunuh. Haram hukumnya dalam Islam para jamaah sekalian. Haram hukumnya. Dalam Islam, Bu, boleh membunuh. Tadi saya bahasakan ada hukum kisos dalam Islam, Bu. Tapi kisos itu hasil keputusan dari pemerintah, dari ulil amri kita. Kita dibolehkan membunuh seseorang itu hanya ada beberapa tempat celahnya. Pertama, ketika kita diserang. Kita, Bu, di jalan, mohon maaf. Terus naudzubillah min dzalik, ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Terus kita mau dirampok, Bu. Untuk membela diri kita, kemudian kita melawan, terus kita sampai membunuh. Itu boleh dalam Islam. Walaupun dalam KUHP kita jadi masalah, kita malah jadi tersangka. Itu anehnya seperti itu. Atau yang kedua, Bu, ya, karena tadi keputusan hakim, memang dia dibuktikan memang dia bersalah, harus dijatuhi hukum kisos, hukum dibunuh.
Maka ini boleh para jamaah sekalian. Ini boleh. Ya, ini boleh hukumnya. Atau yang ketiga dalam medan jihad. Sekarang sudah nggak ada jihad, jangan saling bunuh-bunuhan. Oh iya Ustaz, nggak ada bunuh-bunuhan sekarang. Fisik nggak ada, bunuh karakter adanya. Wah ini lebih berat lagi. Nah, ini banyak terjadi di tengah-tengah kita, Bu, ya. Jadi kita berhati-hati sekali. Ya, ini masuk dalam kategori ini. Jadi 3 poin ini, Bu, ini saling berkaitan sebetulnya. Ya. Jadi kita harus berhati-hati para jamaah sekalian. Dalilnya apa? Dalam surat An-Nisa ayat ke-93. Dengan berapa waktu lalu, Bu? Ya enggak. Mungkin 2-3 tahun lalu, Bu. Ada apa? Seseorang yang membunuh anak kecil, Bu, karena mohon maaf ya. Dia membela kehormatan ibunya. Ibunya kan diperkosa pada saat itu. Sempat viral kan, Bu, ya. Yang terjadi apa? Anak kecil itu malah dibunuh, Bu, anaknya itu. Ya, ini jadi perhatian kita. Ini, Bu, dalilnya dalam surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'annahu wa 'adan lahu 'adzaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Pernah tahu, Bu, tempat jahanam itu di mana? Mau mampir? Jangan, lihat pun jangan, Bu, ya. Kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Jelas ancaman Allah. Yang sengaja membunuh orang tanpa sebab, apalagi hanya karena untuk tadi, Bu, membela dirinya, tapi membela dalam kezaliman tadi, kayak permasalahan tadi anak kecil itu. Wah, itu berat sekali para jamaah sekalian. Itu berat sekali. Insya Allah, Bu, dia akan diampuni kalau dia taubatan nasuha. Benar-benar dia sadar, dia taubat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, taubat. Enak Ustaz, kisosnya hilang itu. Ya itu nanti permasalahan lain lagi para jamaah sekalian. Ya. Tapi kalau orang taubat bunuh, dia bunuh orang kemudian taubat, taubatan nasuha, ya benar-benar taubatan. Insya Allah di akhirat dia akan selamat para jamaah sekalian. Kan dalam bab Riyadhus Shalihin juga ada, Bu, ya, di bab awal itu. Dia bunuh 99 orang, ya. Datanglah ke orang ahli ilmu. Nah, ini saya sudah bunuh 99. Kira-kira saya tobat ini diampuni enggak kan gitu. Ternyata tanya sama orang ahli ilmu, bukan ahli agama. Oh, ya enggak mungkin. Kamu akan diampuni. Ya dijangkepi sekalian, Bu, 100 akhirnya dibunuhlah dia. Tapi dia tanya lagi. Ternyata tanya pada orang yang tepat, orang ahli agama. Diampuni enggak? Oh, diampuni. Maka disitulah dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang paling penting, Bu. Tidak ada yang ditunggu oleh orang yang zalim kecuali kehancuran, kekuasaan akan lenyap dan keperkasaan akan sirna. Orang yang melakukan kezaliman, asyik dengan kezaliman, bangga dengan kezaliman, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ini perumpamaan Allah Subhanahu Wa Taala, fatilkal buyutuhum khawiyatun bima zalamu inna fi dzalika laayatil liqaumi ya'lamun. Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat pelajaran bagi yang mengetahui. Bagi, Bu, orang yang suka berbuat zalim, tunggu saja kehancurannya. Orang, Bu, yang zalimi saya cukup diam, perhatikan, Bu, sambil mendoakan. Tinggal tunggu kehancurannya. Orang fitnah saya itu, tenang aja saya. Saya cukup berdoa. Saya balas itu lewat di 1/3 malam saya. Di 5 waktu sholat saya minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara itu jauh lebih elegan, walaupun secara fisik kita mau beradu bisa, tapi kita, Bu, orang mukmin itu yang paling dilihat satu apa, Bu? A'malul mukminin imanan ahsanul khuluqa. Akhlaknya para jemaah sekalian. Jadi sempurnanya iman seseorang itu tergantung akhlaknya. Jadi orang kalau bangga dengan dzaliman, tidak mau segera taubat, tidak mau segera cari ridho orang dia dzalimi, ya tunggu tanggal mainnya. Kapan? Wallahu alam. Allah punya cara itu. Awas. Makanya saya sering menasihatkan, itu loh, orang-orang yang suka berbuat fitnah, sebelum waktu itu tiba, tiada hari tidak ada lagi pertolongan kecuali dirimu sendiri dengan amal solehmu. Taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon ampun sama Allah. Minta maaf terhadap orang yang kita dzalimi sebelum waktu itu terlambat. Ini ada lagi, Bu, celah. Semua nanti akan hisab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, Bu, para jamaah sekalian, bersegera menyelesaikan kezaliman para jamaah sekalian. Ya, ini ada hal yang paling penting juga para jamaah sekalian. Ini yang terakhir. Setelah itu kita tutup, nanti monggo kalau mau tanya jawab sedikit.
segera menyelesaikan kezaliman para jamaah sekalian, karena ada ancaman, Bu. Ancaman dari Nabi SAW bagi orang yang melakukan kezaliman. Orang yang dizalimi para jamaah sekalian itu tidak ada hijab doanya, tidak ada penghalang. Orang kita zalimi itu, kata Nabi SAW, wattaqi da'watu muslimu fa innahu laisa bainana wa bainallahi hijab. Dan berhati-hatilah kalian terhadap orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Awas, orang kita zalimi itu sekali saja, Bu, dia angkat tangan gini, selesai kita para jamaah sekalian. Lu awas, orang kita zalimi itu, waduh, doanya enggak main-main. Sekalipun orang kafir. Jangan mentang-mentang kafir enggak apa-apa Ustaz, kita zalimi. Oh, jangan. Ya. Ittaqu da'watul muslim wa in kana kafiran fa innahu laisa du'aha wal hijab. Berhati-hatilah dari orang yang dizalimi meskipun ia kafir, karena tidak ada penghalang bagi doanya. Hadis riwayat Ahmad dalam Sahih Al-Jami' nomor 119. Jadi, Bu, awas gitu ya. Walaupun kafir ini ada dua, Bu, ya. Ada kafir harbi, itu orang yang memerangi kaum muslimin ya, dan angkat senjata terhadap muslimin. Itu ada, itu kafir harbi ya. Ya, kalau kafir dhimmi yang dalam perlindungan umat Islam gitu ya, ini bisa gitu ya, doanya tidak akan ada hijab. Kesimpulannya para jamaah sekalian, apapun monggo, jangan sampai kita bangga dengan amal soleh kita tapi kita bangkrut di hari kiamat. Kita tidak pernah tahu, Bu, akhir hidup kita seperti apa, bagaimana persidangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu, Bu, murni hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Fokus kita saat ini adalah falyamalu amalan sholihah wala yusyrik bi ibadati. Fokuskan dengan amal soleh, karena bekal itulah nanti akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas iman dan Islam, dan nanti pada hari kiamat senantiasa kita diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Moga, Bu, kalau ada yang mau ditanyakan sedikit karena waktunya terbatas nggih. Jadi kita jangan sampai orang yang dolim pada hari kiamat. Ibu, monggo saja yang bertanya, silakan. Soalnya sudah lebih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan masalah ini. Kadang-kadang orang itu kalau mendolimi orang lain, dia tidak merasa bahwa apa yang lakukan itu sifatnya dolim terhadap orang yang dizalimi. Nah, sedangkan orang dizalimi mungkin karena dia merasa dizalimi, dia diam, sudah saja. Nah, itu bagaimana hukumnya? Kemudian yang kedua, masalah kesirikan. Kesirikan itu kalau ada, saya pernah dengar cerita itu katanya untuk ada pengantar haji itu ya, sampai di Makkah atau di Madinah itu dia bisa ketemu arwahnya Rasulullah. Itu memang impossible ya menurut saya ya. Nah, tapi kalau seandainya ada orang yang ketemu dengan jin yang saya pernah dengar dari orang yang dulu itu Ustaz, saya sendiri juga sering cerita, katanya itu ada seperti genderuwo itu Ustaznya. Genderuwo jadi bentuknya seperti ini, terus jadi menggoda manusia ya, yang menggoda. Pada waktu itu memang masih seperti di Madiun kan terkenal nggak Ustaz ya, saya pernah diceritain orang tuanya. Itu apakah itu termasuk keserikan? Terima kasih. Oke, jadi gini, Bu, yang pertama bagaimana tentang orang yang mendolimi dia tidak sadar gitu, Bu, ya. Kemudian orang didolimi diam. Saya jawab dulu tentang orang yang didolimi dia milih diam, Bu, ya. Karena dia merasa didolimi dia milih diam, itu lebih bagus gitu. Dia lebih bagus itu. Maknanya apa? Kita harus sadari segala sesuatu perbuatan manusia kepada kita itu akan ada pertanggungjawabannya, sekecil apapun. Walaupun, Bu, ada kondisi mungkin orang didolimi dia tidak sadar didolimi, jadi diam saja lah, cuek saja gitu, tidak apa-apa. Tapi Allah kan tidak diam padanya, Mas sekalian. Ma yalfidhu min qaulin illa ladzi raqibun atid. Allah kasih dua malaikat sifatnya raqib dan atid. Ini catat semua amal soleh kita 24 jam. Tidak ada yang terlewat, dan semua itu nanti dari kita lahir sampai kemudian kita nanti wafat mati itu akan ditambahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kezaliman yang kamu lakukan dan inilah kezaliman yang kamu alami, itu akan diselesaikan semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia milih diam itu lebih bagus. Padahal dia punya hak untuk berdoa.
Dan doanya tidak ada hijab tadi kan, hadisnya kan sahih itu, tidak ada hijab. Monggo saja kan itu. Tapi dia milih diam itu lebih baik. Mungkin Bu, kalau dia ngomong atau mungkin dia berkata sesuatu takut justru apa? Kelewat batas. Jadi dia memilih diam itu bagus. Yang kedua, bagaimana orang menzalimi tidak sadar? Makanya tadi Bu, manusia itu harus ada sifat mawas diri, muhasabah diri. Ketika kita Bu, mohon maaf, menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, mohon maaf, sampai memfitnah orang lain. Apa sih bahasa Nabi dalam hadis? Man satara muslim, satarallahu fid dunya wal yaumil qiyamah. Kalau kalian tahu ada aib saudara muslim kalian, tutup. Siapa yang menutupi aib saudara muslimnya, Allah akan tutupi aibnya yaumil qiyamah nanti, dunia maupun di hari kiamat. Nabi membahasakan ini, seakan-akan Nabi ingin memberikan isyarat pada kita. Kalau kamu mau ngomong aib orang lain, menzalimi orang lain, ngacau, kamu berkaca. Supaya kamu sadar, aibmu itu juga banyak, dosamu itu juga banyak. Hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, aib kita ditutupi sama Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dosa itu berbau, bisa kira-kira saya tampil di depan semacam ini. Panjenengan Bu, walaupun pakai parfum mandi, parfum sekalipun, kalau namanya dosa berbau, tetap akan tampil pada jemaah sekalian. Nah, manakala kita mau berbuat zaliman pada jemaah sekalian, sadar, kita harus melihat diri kita. Andai kata ini, kalau saya ingin zalimi seperti apa ya? Andai kata nih, saya yang disakiti orang lain seperti apa ya? Ada mawas dari kita, ada muhasabah dalam diri kita. Dan itu salah satunya cara agar kita sadar terhindar dari kezaliman. Makanya sampai ada hadis mengatakan kamata dinutudan, walaupun dari sini diperselisihkan, tapi memang hadis ini paling tidak menyalahi dari kaidah-kaidah yang lain, tidak bertentangan dengan yang lain. Apa? Sebagaimana engkau berperilaku, maka engkau akan dibalas. Itu hadis Nabi para jamaah sekalian. Maknanya apa? Ya sederhananya lah, kalau saya tidak melegalkan hukum karma Bu ya, tapi panjenengan sering mendengar hukum karma. Dalam Islam ya hukumnya seperti itu para jamaah sekalian. Hukumnya seperti itu. Jadi sebagaimana kita berperilaku, kita akan dibalas nanti suatu saat sama Allah. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, in ahsantum li anfusikum falah. Kalau kalian berbuat baik itu untuk diri kalian sendiri. Itu. Jadi memang harus ada benteng untuk diri kita sendiri. Yang ketiga Bu ya, bagaimana orang, ya banyak cerita-cerita itu. Ya, jangankan datang ke Mekah Bu, di daerah sini saja Bu. Ya, saya sebut aja wilayahnya, daerah Ampel dulu. Itu ada kiai Bu. Dia kalau Jumatan itu, mohon maaf, Jumatannya masuk dalam selokan. Masuk dalam selokan, dalam got itu loh Bu. Apa yang disampaikan di tengah-tengah jamaah masyarakatnya? Saya Jumatan di Mekah. Jadi tidak usah jauh-jauh ke sana Bu. Ini fakta terjadi. Panjenengan sekarang buka di YouTube ada itu. Tapi terungkap Bu, apa yang terjadi? Ya dia sembunyi di dalam selokan itu. Nanti selesai Jumatan dia keluar dibersihkan sama beberapa jamaahnya. Untuk apa? Nipu umat lagi para jamaah sekalian. Ini ada para jamaah. Jadi hati-hati. Sudahlah. Orang kalau kemudian berkata saya bisa melihat jin, bisa melihat sesuatu. Ini sesuatu yang zalim, sesuatu yang gaib. Saya bacakan ayatnya Bu ya, sedikit saja supaya kita semua bisa memahami. Monggo dibuka dalam surat Jin, ayat yang ke 28. Monggo ayat 28 dibuka. Ini supaya lego panjenengan ya. Surat Jin Bu. Surat Jin itu surat 72. Ayat 26 dan juga ayat 27, mohon maaf, 26 dan ayat 27. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alimul ghaibi fala yudhiruhu ala ghaibi ahada. Dia, Allah itu mengetahui yang gaib tetapi tidak memperlihatkan kepada siapapun yang gaib itu. Jelas bahasa Allah. Illa man irtada mir rasuli fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihim rasada. Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga, yaitu malaikat di depan dan di belakangnya. Jadi kita itu sudah dibentengi oleh para malaikat. Jadi kalau ada orang Bu kayak tadi mohon maaf, bagaimana bisa melihat jin, bisa melihat genderuwo segala macam gitu ya. Ini mohon maaf, kalau sekarang di Indonesia Bu diviralkan, oh ini punya indera ke-6 ya. Bukan indera ke-7, indera ke-6. Mohon maaf, itu bukan kelebihan, itu penyakit. Orang kalau bisa lihat jin Bu, itu jangan bangga, itu penyakit, kudu diruqyah. Suruh temui saya, nanti saya ruqyah Bu. Itu jawabannya. Saya sering ruqyah orang soalnya. Orang kalau bisa,
Beda cerita gini Bu, beda cerita gini. Kayak panjenengan tadi bertanya. Itu kalau melihat jin, memang dia hobinya bisa melihat gitu ya. Itu memang penyakit. Tapi kalau mungkin sekelebatan kemudian dia terlihat atau dilihat, itu beda cerita. Ya, beda cerita. Berarti memang dia sedang diganggu gitu saja kan itu. Makanya dia minta apa Bu? Fasta'id billah, minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Tapi kalau hobinya memang tadi Bu, bisa nerawang, bisa lihat jin, komunikasi dengan jin. Ini bukan indera keenam, ini penyakit Bu. Ini harus diruqyah. Ya, jangan bangga dengan amal soleh ini. Saya rasa gitu Bu ya. Sudah terjawab ya. Ya, satu lagi Bu, terakhir monggo. Mengulangi soal dolim lagi Ustaz. Kalau seseorang merasa mendolimi dengan orang lain, cuma dia mengaku saya sudah mendolimi, apakah dia sudah mendapat ampunan dari Allah Ustaz? Saya mendolimi, maafkan. Ya, tadi kan saya bilang, kalau mendolimi itu kan ada 3. Kalau doliman sama Allah berupa kesyirikan, kita taubat. Kalau kezaliman untuk diri kita sendiri, meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban, kita juga cukup taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mendolimi orang lain, ini ada satu lagi tambahannya. Ya, bagaimana kita minta ridho orang kita dolimi. Saya sering dapat pertanyaan ya. Ini lucu memang. Saat saya dulu zaman sekolah SMP, itu kalau di kantin ngambilnya 5, bayarnya 3. Bagaimana nih? Itu kan perbuatan zaliman. Bagaimana cara tobatnya? Ya antum cari orang itu dulu. Panjenengan cari dulu orang yang zalimi. Kalau tidak ada sudah mati, maka infak sedekah atas nama orang itu. Diniatkan pahala untuk orang itu. Seperti itu. Jadi kita harus upaya dulu. Nah, sama dengan orang kita zalimi, kemudian kita sadar, ya cari orang itu, minta ridho, yang minta maafnya. Gitu. Tapi kalau sudah usaha nggak ketemu, ya pertama taubat sama Allah Subhanahu wa taala, doakan kebaikan untuknya. Itu yang paling penting. Doakan kebaikan. Paling kalau tahu sudah mati, ya doakan. Ketika dia sudah mati, doakan. Insya Allah itu yang menjadi apa Bu? Penghapus dosa-dosa kita. Yang penting kita sudah sadar, kemudian kita tidak mengulanginya lagi. Itu yang paling penting. Ye, sampun ya Bu. Sudah mau maghrib. Baik para jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita kaji sore hari ini menambah keimanan takwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas iman dan Islam. Bismillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala di akhir hidup kita suatu saat nanti dengan keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa mubarakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka bi husnul khatimah wa na'udzubika bi su'il khatimah. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.